Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah merada di penghujung akhir tahun, di mana ya masalah utang pinjol udah termasuk makin runyam, makin puyeng, dan penagihan juga makin heboh. Dan ya, kenapa kok kita harus stop bayar pinjol? Kenapa kita harus stop bayar aplikasi pinjaman online ketika kita sudah tidak ada dana lagi, ketika kita sudah mentok lagi? Alasannya cuma satu dan jawabannya juga tetap sama, yaitu dari lebih baik dibandingkan gali lubang dan tutup lubang, ya. Jadi kenapa kok banyak sekali orang-orang yang menyarankan gagal bayar aja, galbe aja di akhir Desember ini. Di Desember ini jangan bayar pinjol lagi. Karena ya itu tadi teman-teman, karena mengingat kita semua tahu bahwa aplikasi pinjaman online tidak akan pernah ya berhenti untuk menagih teman-teman, apalagi di akhir tahun mulai gencar sekali. Oleh karena itu, kalian juga sebenarnya tidak perlu takut terhadap masalah galbay pinjol lagi, karena ya kita semua tahu resikonya apa. Kita semua tahu kita tidak kita tidak boleh terlalu memikirkan bahwa pinjol akan begini, nggak boleh. Karena ujung-ujungnya akan membuat kita stres sendiri. Karena yang kita pikirkan belum tentu terjadi. Ya, jadi ya saya bisa bilang ketika teman-teman merasa, wah saya tidak ada uangnya. Saya bingung harus nyari uang kemana. Saya ada uang, tapi uang ini dipakai untuk makan sehari-hari. Saya ada uang, tapi uang ini dipakai untuk anak sekolah. Ya udah clear, galbe aja dulu. Gak usah bayar hutang pinjol kalian dulu. Karena yang paling penting adalah kebutuhan pokok kalian. Ya, oke, mungkin orang lain akan bilang, wah egois lu mentingin kebutuhan lu, sedangkan tanggung jawab lu di aplikasi pinjol belum terselesaikan. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ketika kita sudah menyelesaikan ya pembayaran dengan sisa uang kita yang tinggal sedikit itu, yang kalau kita bayarkan ke pinjol uang kita habis nggak bisa makan. Nah, ini solusinya bagaimana gitu loh. Ini sebenarnya bukan persoalan nggak tanggung jawab, bukan persoalan egois atau tidak. Yang namanya kondisi dan keadaan manusia itu pastinya berbeda-beda. Dimana ada orang yang bisa dengan menjual barang-barangnya dapat uang dibalikin ke pinjol untuk melunasinya, ada dan nggak masalah. Ada juga orang-orang yang tidak punya apapun lagi yang bisa dijual untuk membayar hutang pinjol. Itu ada. Jadi jangan diremehkan hal itu. Jangan diabaikan. Jadi kalian jangan memikirkan, oh pasti ada barang yang bisa dijual untuk bayar pinjol. Belum tentu ada. Bang, semua orang kan punya HP. HP kan bisa dijual. Tunggu dulu. HP itu terkadang juga penting loh untuk harus ada. Gimana kalau kalian jual HP kalian, terus kemudian kalian gak bisa cari info pekerjaan, gak bisa belajar ilmu baru dari YouTube gitu ya, itu akan sangat sulit sekali dan hidup kalian akan semakin lebih berat. Jadi HP itu adalah sesuatu krusial menurut saya di zaman sekarang ini, dimana kalau tidak ada HP, mungkin teman-teman akan tertinggal, teman-teman akan makin stres, dan teman-teman juga nggak ngerti harus nyari solusi dari mana. Ya, jadi intinya apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalaupun kita galbe di bulan Desember 2023 ini tidak akan menjadi dampak yang luar biasa di bulan Januari dan seterusnya di tahun 2024. Kenapa? Karena kembali lagi aturannya sudah jelas, sanksinya udah jelas. Slik OJK pasti akan buruk, itu udah jelas dan itu tidak masalah. Nggak perlu kalian takuti dan juga nggak perlu kalian sesali. Toh kalian juga nggak akan minjem uang lagi kan dalam waktu dekat. Ngapain kita harus pusing dan takut terkait hal tersebut? Ya, kembali lagi, kalau memang tidak ada uangnya, nggak usah dibayar. Bukannya saya mengajari kalian untuk tidak bertanggung jawab, bukannya saya mengajari teman-teman untuk galbay, tapi saya pengen mengenalkan ke teman-teman proses atau mungkin pemikiran yang berdasarkan skala prioritas. Prioritasnya apa? Pinjol resikonya apa kalau kita nggak selesaiin? Kebutuhan primer kalian apa kalau misalnya nggak terpenuhi? Nah, ini harus ditimbang baik-baik. Untuk menimbang semua ini diperlukan ketenangan pikiran dan juga ketenangan hati. Jadi kalau kalian masih gelisah, masih stres, pasti bawaannya lebih condong untuk bayar pinjol dulu. Bener nggak? Tapi kalau kalian bisa mikir tenang, kalian pasti akan hitung-hitungan skala resiko dan prioritasnya. Ya, kalau di pinjol tentu saja apa sih resiko terberatnya? Paling ya cuman diterorin, dihubungin, bunga dan lain sebagainya, nggak akan terlihat yang seseram gitu. Tapi kalau coba kebutuhan primer kalian pakai uangnya untuk bayar pinjol,
Nah, nanti apa yang bisa kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan utama kalian? Pasti kan ujung-ujungnya pinjam lagi. Dan ini yang pengen tidak pengen saya salurkan ke teman-teman bahwa jangan gali lubang dan tutup lubang. Cara terbaik adalah dengan cara mengikhlaskannya, pasrah terhadap segala resiko yang akan kalian terima ketika gagal bayar atau telat bayar pinjol. Itu yang paling utama, karena dengan begitu teman-teman akan bisa menghadapi segala macam resiko dan juga ancaman dari oknum-oknum pinjol yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kalian inspirasi, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit menenangkan hati kalian. Ingat, yang bisa menolong kalian terhadap masalah galbay pinjol ini adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain, bukan saya, tapi adalah diri kalian sendiri sebagai mesin penggeraknya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.